A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-su'bata idza syi'ta sahla. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim fasayakfikahumullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan di dalam hidup. Di antara kenikmatan yang Allah berikan pada malam hari ini, kita masih diberikan nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita mampu melangkahkan kaki-kaki kita, mengayunkan tangan kita, hadir di tempat ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita kepada Allah, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan majalisul ilmi dan kemudian nanti ditutup dengan sholat isya secara berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini bernilai pahala, kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat bering salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau yang telah menjadikan Al-Quran dan sunnah Nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup bagi manusia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kita pada malam hari ini adalah cinta yang menyelamatkan. Cinta yang menyelamatkan. Maka perlu kita fahami terlebih dahulu apa arti daripada cinta itu. Karena jangan sampai cinta kita itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan diharapkan oleh Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Al-mahabbatu fil islami wa ilaqatuha bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi mahabbah atau kecintaan di dalam agama Islam dan hubungannya nanti dengan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cinta di dalam Islam sebagaimana yang diungkapkan oleh para ulama dan kemudian juga ada di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah ta'riful mahabbah indal ulama. Kriteria atau pengertian daripada cinta itu menurut para ulama. Supaya kita punya koridor, punya gambaran, dan bagaimana kita harus bersikap. Yang pertama, apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mahabbah atau cinta, mailun nafsi ila syai' li kamali fihi. Yang dimaksud dengan cinta atau mahabbah menurut Imam Ghazali adalah cinta adalah kecenderungan jiwa kepada sesuatu karena ada kesempurnaan yang dimiliki oleh orang atau sesuatu yang kita cintai. Jadi rasa ini tumbuh, Bapak Ibu, karena ada sesuatu yang ingin kita dapatkan. Dan bisa jadi sesuatu yang kita dapatkan itu belum ada pada diri kita. Belum ada pada diri kita. Jadi sehingga ada kecenderungan kita kepada orang itu atau sesuatu itu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada di dalam kitab yang berjudul Ihya Ulumuddin jilid keempat halaman 131. Maka puncak daripada cinta adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kecenderungan hati kita ini, ya, sebagaimana tadi diungkapkan, karena sesuatu yang ingin kita dapatkan itu tidak ada pada diri kita. Cinta kepada Allah, maka Allah akan memberikan segala sesuatunya kepada kita yang belum kita capai, yang belum kita dapatkan. Cinta kepada Rasul juga demikian. Mengapa kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena ada banyak hal yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menggapai kesempurnaan hidup yang itu belum kita dapatkan atau belum kita miliki. Ini yang diungkapkan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Kemudian pendapat selanjutnya dari Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa al-mahabbatu hiyal hayatul lati man hurimaha fahuwa minal amwat. Beliau mengatakan bahwa cinta adalah kehidupan. Seorang akan merasa hidup kalau dihiasi dengan cinta. Siapa yang tidak memilikinya, maka ia termasuk orang yang mati. Ini bahasa-bahasa yang cukup tinggi bahasanya, tetapi insya Allah dapat kita pahami bersama. Ya. Jadi yang dimaksud dengan cinta itu adalah kehidupan, yang membuat kehidupan ini berjalan, yang membuat kita semangat menjalani hidup ini karena cinta, Bapak Ibu. Yang membuat kita hidup berumah tangga, bertahan sampai puluhan tahun dengan istri kita, ya, itu mesti karena ada nilai cinta yang kita rasakan. Sehingga membuat gairah hidup kita ini tumbuh.
Orang kalau sudah cinta kepada sesuatu, dia akan mengejar cinta itu. Orang kalau sudah cinta kepada seseorang, dia akan melakukan apa saja untuk orang yang dia cintai. Betul, Pak? Kenapa? Dasarnya cinta. Maka cinta itulah yang menghidupkan kehidupan kita. Ini yang kedua. Ada dalam kitab yang berjudul Madarijus Salikin, jilid 3 halaman 5. Tanpa cinta kepada Allah, hati kita akan mati. Orang kalau nggak cinta kepada Allah, hidupnya itu tidak terarah. Orang tidak cinta kepada Allah, hidupnya itu seperti hampa. Coba bayangkan kita diuji dengan ujian yang banyak. Kalau bukan karena cinta kita kepada Allah atau Allah mencintai kita, maka kita mungkin tidak akan melanjutkan kehidupan kita. Mengapa orang banyak bunuh diri? Ya, saling membunuh karena cinta Allah itu tidak ada lagi dalam dirinya. Allah cabut cinta itu. Sehingga hidupnya sempit, hidupnya sulit, hidupnya susah. Kenapa? Dia tidak hidup bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa nasihat yang disampaikan oleh seorang yang tua yang saya sudah pernah sampaikan itu, ketika seorang laki-laki memiliki masalah yang banyak, ya dikasih masukan oleh kawan-kawannya, oh kamu healing, kamu jalan, ya kamu refreshing supaya hilang masalahmu. Ternyata sesaat saja, ketika healing jalan-jalan memang hilang, nggak kepikiran. Tapi ketika kita sudah menyendiri lagi, ketika kita sudah kawannya sudah pada pulang, itu masalah tuh muncul lagi Bapak Ibu. Sehingga dia pergi ke tengah hutan, ketemu dengan orang tua, lalu kemudian diberikan perumpamaan-perumpamaan. Ketika beliau mengambil segelas air, dimasukkan segenggam garam, lalu kemudian disuruh mencicipi bagaimana rasanya, laki-laki ini menjawab, rasanya pahit, rasanya asin bercampur pahit. Kenapa? Karena kadar garamnya jauh lebih banyak daripada luasnya tempat. Jadi gelas itu kan tempatnya sempit. Kalau ini diibaratkan gelas, kemudian ibu dan bapak taburkan satu genggam garam, ibu aduk sampai halus, pasti rasanya asin. Tapi kalau segenggam garam ini ibu taburkan ke kolam, ya kan, ke danau atau ke tempat yang lebih luas, maka rasa asin itu akan hilang. Kenapa? Wadahnya yang luas, tempatnya yang besar. Maka beliau memberikan perumpamaan bahwa ketika engkau hilang dari hidupmu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, kira-kira seperti itulah bayangan kehidupanmu. Ketika kau memiliki hati yang lapang, maka sebesar apapun ujian yang Allah berikan, masalah yang muncul pada dirimu, insya Allah kau akan siap menghadapinya. Kenapa? Kamu hidup bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hidup bersama Allah ini kalau bukan karena cinta, pasti apa yang dilakukan akan terpaksa, Bapak Ibu. Betul nggak? Itulah bedanya kita mungkin sebagai seorang muslim, kita baru sifatnya paksaan. Cinta itu belum tumbuh pada diri kita. Jadi kalau disuruh sholat, kalau disuruh baca Quran, bawaannya marah terus. Kenapa? Karena itu nggak sesuai dengan hati kita. Sama seperti kita dijodohkan dengan orang yang nggak kita cintai. Kan begitu kira-kira gambarannya. Zaman kita dulu, orang-orang tua kita dulu, ya ketemu dengan orang, oh kok tua banget sih dapatnya, kan gitu ya. Kenapa nggak yang lebih muda? Ternyata mungkin karena faktor ekonomi dan lain sebagainya. Yang penting ada yang mau nikahin anak saya dan seterusnya. Akhirnya apa? Menikah. Menikah tidak didasari karena cinta. Ini prosesnya panjang untuk saling mencintai. Kan begitu, Pak?
Seorang laki-laki ketika dia menikahi perempuan tidak atas dasar cinta, maka mohon maaf bisa jadi proses kehidupan rumah tangganya nggak panjang. Kenapa? Diawali dengan cinta yang nggak ada tadi. Nah, kalau kita merasa bahwa kita mencintai Allah, maka seharusnya kita sudah pada tahapan memang kita butuh dengan Allah. Namanya orang cinta itu, pertama dia selalu disebut-sebut. Yang kedua selalu dicari-cari. Betul nggak? Kita cinta dengan seseorang, orang itu pasti akan kita cari. Mau pertemuan apa kek, mau ada acara apa kek, kalau bisa ketemu dengan orang yang kita cintai, walaupun sebentar, walaupun sesaat. Nah, itulah gambaran yang diberikan oleh nasihat oleh orang tua tadi. Kalau kau datang kepada Allah dengan cinta yang besar, maka Allah lapangkan dadamu. Maka setiap urusan yang terasa sulit, Allah akan mudahkan. Maka urusan-urusan yang besar sekalipun, Allah akan kecilkan untuk kita. Maka ada orang yang dalam kehidupan mereka kok kayak nggak punya masalah dalam hidupnya. Lempeng aja Bapak Ibu. Pernah nggak ngeliat begitu? Saya pernah memperhatikan dulu waktu masa kuliah ya. Itu ada orang kerja, padahal kerjaannya itu ya ngambilin barang-barang bekas ini ya, rongsok. Tapi hidupnya tenang sekali. Beda dengan orang yang kaya, yang uangnya banyak, makin banyak uangnya makin pusing dia. Makin banyak hartanya makin nggak bisa tidur dia. Oh ternyata kekuatan harta, kedudukan, kemewahan yang dimiliki tidak cukup mampu membuat orang ini bahagia dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia nggak hidup bersama Allah. Orang yang miskin tadi, yang dalam kategori miskin tadi, hidupnya lempeng, nyantai, kayak nggak punya masalah, ternyata dia hidup bersama Allah. Semua datang dari Allah katanya. Maka saya serahkan kembali kepada Allah. Walaupun memang tidak sesederhana yang saya ucapkan ini. Ya, masalah dalam hidup itu pasti ada Bapak Ibu. Nggak dari luar, dari dalam. Ya kan? Harta kita cukup, tapi mungkin dari sisi yang lain ujiannya, kan begitu. Saya punya kawan, bagaimana dia ditokohkan menjadi orang terpandang, tapi ujiannya ternyata ada di anak beliau. Yang selama ini dia menegakkan hukum dan lain sebagainya, ternyata ujian itu ada pada anaknya. Jadi semua punya ujian masing-masing. Kadarnya Allah sesuaikan dengan kemampuannya. Tapi pada saat kita diberikan ujian oleh Allah, Allah di mana pada saat itu? Apakah Allah menjadi tujuan dalam kehidupan kita atau tidak? Maka ini yang akan merubah pola berpikir kita, sikap kita dalam memandang hidup. Semua berawal dari cinta. Maka cinta inilah yang menghidupkan kehidupan kita. Karena cinta dengan seseorang, kita akan berusaha sekuat tenaga memberikan yang terbaik. Karena cinta kepada Allah, maka kita akan melakukan apapun yang Allah minta untuk kita. Itu bahasa kalau sudah cinta. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Kemudian yang selanjutnya apa yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan al-mahabbatu laisa da'wa bil lisan. Cinta itu bukan sekedar klaim, ya, di lisan saja. Jadi orang nggak cukup kalau diucapkan saja. Nah, ibu tiap hari ya ketemu dengan bapak, kemudian bapak selalu bilang I love you full. Apa Bu artinya Bu? Hah? I love you full itu apa Pak? Aku mencintaimu sepenuh hati. Tiap hari gitu, tapi nggak pernah dikasih nafkah.
Kira-kira kenyang nggak Bu? Tiap ketemu I love you, I love you, I love you full. Tapi mau beli beras nggak ada, ya kan? Nafkah hidup nggak dikasih, ya dan lain sebagainya. Maka ibu pasti akan mengatakan nggak cukup cinta itu diucapkan dengan lisan aja, tapi harus dengan perbuatan, kan begitu ya? Walaupun dalam bentuk-bentuk kecil, maka cinta itu akan terlihat dan terasa. Ibu, ya, ketika lagi capek di rumah, ya kan, sudah ngurus anak, bapak pulang bawa martabak. Itu bukan sekedar martabak, tapi bentuk perhatian seorang suami kepada istrinya. Oh, istriku udah capek di rumah. Dibelikanlah martabak kesukaannya. Senang nggak Bu? Senang. Atau kalau kita lihat di TikTok, cinta itu sederhana, kata ibu-ibu. Ketika aku lapar, aku sedang pegang anak, suamiku langsung pegang anakku, lalu kemudian dia menyuapi aku. Sederhana banget. Ya, itu cinta. Jadi istrinya lagi megang, mau makan, ya lapar. Tapi di satu sisi dia harus pegang anak. Seorang suami, ya Allah, kasihan, diambil anaknya. Kemudian disuapin istrinya. Itu kayak dikasih emas satu karung. Emas satu karung, walaupun nggak ada emasnya itu. Tapi rasanya, ini kan rasa ya. Rasa itu ditampakkan dalam perbuatan sang suami. Atau suami membawa hadiah-hadiah kecil untuk anaknya. Itu karena cinta. Hadiah kecil untuk istrinya. Nah, saya lagi coba-coba kan gitu ya. Dia pulang, kadang-kadang saya beli Silver Queen. Nah, saya ngomong sama anak saya, yuk kita beli Silver Queen buat Umi. Ya walaupun harganya dia bisa beli sendiri Bu. Ya, istri kita itu bisa beli sendiri. Bakso bisa beli sendiri. Tapi ketika dibelikan suami, itu rasanya akan berbeda. Nah itulah gambaran tentang cinta yang diungkapkan oleh Syekh Utsaimin, yang beliau mengatakan bahwa al-mahabbatu laysat da'wa bil lisan, bahwa cinta itu tidak cukup dengan hanya sebatas lisan saja, walakinnaha af'alun tadullu 'alaiha, tapi cinta itu harus dibarengi dengan perbuatan yang sebagai pembuktian dari cinta itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah alamatu al-mahabbah. Ciri-ciri dari cinta. Supaya kita tahu nih ciri-ciri cinta. Kalau tadi definisinya. Yang pertama, ya, qala Allah Ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah oleh engkau Muhammad, jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintai dirimu. Ini Nabi ya, katakan oleh engkau Muhammad, ini Allah yang mengatakan, katakan oleh engkau Muhammad, ya, jika kalian mencintai Allah, maka caranya adalah cintai Rasul. Nah, cinta yang menyelamatkan itu adalah cinta kepada Allah. Dan cinta kepada Allah itu caranya adalah mengikuti cintanya Nabi SAW. Kan begitu. Jadi ukuran cinta kepada Allah di dalam ayat ini, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi. Yuhibbukumullah, maka engkau akan atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ciri-cirinya yang pertama adalah al-ittiba. Apa itu al-ittiba? Mengikuti orang yang dicintai. Kalau dia Allah berarti mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah al-itsar. Al-itsar itu mengutamakan orang yang dicintai daripada keinginan pribadinya. Maka dalam satu hadis yang mengatakan, tidaklah beriman seseorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai dari orang tuanya, dari anak-anaknya, dan dari seluruh umat manusia. Ukuran cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ukuran cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mengikuti sunnah-sunnahnya. Yang kedua adalah mengutamakan mereka dibandingkan urusan pribadinya. Maka saya pernah menyampaikan salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Khubayb ibni Adi mau diangkat ke tiang gantungan, lalu kemudian diberikan opsi pilihan. Yang pertama apa kata pemuka Quraisy? Pilihan pertama, kamu gak akan dihukum gantung, tapi kau cari Muhammad sebagai gantinya. Yang kedua, kamu tidak akan dihukum gantung. Muhammad juga tidak akan dihukum gantung. Tapi syaratnya, kau beriman kepada Tuhan Latta dan Uzza. Pilihannya dua. Dan dua-duanya ini berat. Maka kalau orang yang mungkin imannya lemah, dan kemudian dia masih mengedepankan dirinya daripada cinta Allah dan Rasulnya, maka dia akan memilih yang pertama atau yang kedua. Yang penting saya selamat. Yang penting saya nggak dibunuh. Saya bisa ketemu dengan anak istri saya bisa ketemu dengan pengikut-pengikut saya bisa ketemu dengan karib sahabat saya, nggak jadi dibunuh. Syaratnya apa? Satu, Muhammad jadi gantinya. Nah, bagi orang yang beriman itu bukan pilihan. Itu penghinaan. Kenapa? Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul itu melebihi daripada cinta kepada dirinya sendiri. Maka kata al-itsar di sini, ya, tidaklah beriman seseorang hatta akuna ahabba ilaih, sampai aku ini lebih dia cintai min nafsihi, dari dirinya sendiri, min walidihi, dari kedua orang tuanya, min waladihi, dari anak-anaknya. Artinya Bapak Ibu, kalau kita disuruh memilih antara Nabi dengan orang tua kita, kalau kita disuruh memilih antara diri kita dengan Nabi, kalau kita disuruh memilih antara anak kita dengan Rasul, maka seorang yang cintanya kepada Allah dan Rasulnya, orang yang beriman kepada Allah, maka mereka akan memilih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan seorang sahabat ketika mendengar kabar suaminya meninggal fisabilillah, orang tuanya meninggal fisabilillah, anaknya meninggal fisabilillah, apa kalimat pertama yang terucap dari lisannya? Fakaifan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak bertanya tentang suaminya, dia tidak bertanya tentang istrinya, dia tidak bertanya tentang orang tuanya, anaknya, bagaimana bisa terbunuh dan lain sebagainya, tapi lisannya langsung berucap bagaimana dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika mereka sahabat menjawab Nabi aman, Nabi selamat, dia sujud syukur Bapak Ibu. Memang terlihat nggak sopan kayaknya. Ya, dia cinta suami, pasti dia cinta orang tuh. Ada anak yang tidak cinta pada orang tua? Nggak ada. Ada istri atau suami yang tidak cinta kepada istrinya, atau istri tidak cinta kepada suaminya? Nggak ada. Ada orang tua yang tidak cinta kepada anaknya? Tidak ada. Semua cintanya kalau bisa,
ya, daripada dirinya, dia kedepankan untuk orang tuanya, suaminya, istrinya, anaknya. Betul nggak, Bu? Kita lagi makan enak, ya kan? Tiba-tiba anak kita datang, Ma, minta sih, Ma. Kayak mana, Bu? Rasa kita mau makan makanan itu. Ya Allah. Ya udah, nak, makan, nak. Kadang-kadang si orang tua ini belum sempat makan. Yang penting anaknya makan duluan. Yang penting suaminya makan duluan. Kalau saya belakangan, kalau masih ada sisa. Ada orang yang seperti itu. Kalau bukan karena cinta yang tumbuh itu tadi, mungkin nggak akan seperti itu. Tapi kalau mengukur antara cinta kepada Nabi dengan orang tuanya, bahkan para sahabat mengatakan bi abi wa ummi, dengan bersumpah dengan bapak dan ibuku, kalau kau tersentuh sedikit pun, maka aku tidak akan nyenyak tidurku dengan anak dan istriku, dengan keluargaku. Khubayb ibni Adi ketika ditanya, diberikan dua pilihan itu, maka dia menjawab, kalaulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalaulah aku digantikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak akan nyenyak tidurku. Bahkan tertusuk kakinya Muhammad dengan duri saja, aku nggak ikhlas. Aku nggak rela. Bayangkan Bapak Ibu. Padahal dengan Nabi nggak ada hubungan darah, ya kan? Hubungan nasab tuh nggak ada, kekerabatan tuh nggak ada. Tapi cinta para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi daripada cintanya kepada istrinya, anaknya, suaminya, orang tuanya, bahkan dirinya sendiri. Bahkan seorang Khubayb ibn Adi rela mati di tiang gantungan daripada harus mencari Muhammad sebagai gantinya. Apalagi ya untuk mengganti akidah atau keyakinannya. Oke lah, dia tidak dihukum gantung, Muhammad tidak dihukum gantung. Tapi ketika dia mengucapkan saya beriman kepada Tuhan Lata dan Uzza, berarti berpindah keyakinannya. Itu pun dia tidak akan pernah rela. Maka isar di sini adalah bagaimana mengutamakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya orang yang beliau cintai atau kita cintai ketimbang daripada diri kita sendiri. Ini ciri orang yang cinta, terutama cinta kepada Rasul. Yang ketiga, kasratu dzikri, memperbanyak mengingat yang dicintai. Betul nggak, Pak? Bapak cinta dengan ibu, kemanapun selalu diingat. Betul, Pak? Lagi makan ayam, ingat istri nggak, Pak? Ingat. Lagi makan cincang, ingat istri nggak, Bu? Ingat istri nggak, Pak? Ingat. Tapi ingat doang, Ustaz. Makanya tetap. Tapi sebegitulah, ya, seorang bapak ketika mau makan, ya, ketika ada acara dikasih nasi kotak, yang kepikiran siapa, Bu? Anak istrinya. Tapi kalau bapaknya makan juga berarti lapar sebenarnya. Ya, bukan karena nggak cinta ya, tapi lapar, mungkin belum makan. Tapi kalau dia sudah makan, saya hakul yakin makanan itu dia bawa pulang ke rumah. Dia bawa pulang ke rumah. Orang tua kami dari manapun, itu nasi kotak yang harusnya beliau makan, snack, selalu dibawa pulang. Kenapa nggak dimakan? Kata ibu kan, nggak apa-apa, biar anak-anak yang makan. Sampai hari ini, itu yang saya coba laksanakan. Gitu ya. Jadi memang bukan karena dasar apapun, tapi karena memang cinta itu tadi. Ya disebut-sebut, diingat-ingat, itu memang benar adanya, kan begitu ya. Dan bagaimana kita mengingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang kita cintai? La yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Cinta kepada Allah, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan tidaklah beranjak lisan kita kecuali kita mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini sebenarnya ya adalah salah satu amalan bagaimana kita memperbanyak untuk mengingat orang atau sesuatu yang kita cintai. Kalau cintanya kepada Allah berarti memperbanyak zikir kepada Allah. Kalau cintanya kepada Nabi berarti banyak bersolawat kepada Nabi, kan begitu. Cinta kepada Allah, Allah, subhanallah, 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 masuk dalam pikiran, masuk dalam lisan, kemudian masuk dalam hati, terus begitu. Maka ada orang-orang tasawuf itu kalau zikirnya panjang-panjang, Bapak Ibu. Bukan salah. Tapi bagaimana mereka sudah mendalami itu? Ya, kalau kita mungkin baru pada tataran lisan kita saja, subhanallah, subhanallah. Mereka mungkin sudah pada tahapan yang masuk ke dalam hati mereka. Maka orang-orang tasawuf ini hatinya lembut-lembut. Nah, orang yang ketika disebut nama Allah bergetar hatinya, itu karena memang sering disebut-sebut nama Allah itu. Zadathum imana, bertambah keimanannya kepada Allah. Ini nggak bisa terrealisasi, tidak bisa dilaksanakan, nggak bisa diaplikasikan kalau orang ini tidak membiasakan dirinya. Orang nggak biasa zikir, orang nggak biasa mendalami lisannya dengan mengingat Allah, maka sulit dia akan merasakan bahwa Allah itu hadir dalam kehidupannya. Makanya bacanya subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, pelan diresapi, dihayati, masuk di dalam hatinya. Ketika dia mengucap alhamdulillah, itu terbayang-bayang bagaimana banyaknya kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kau berikan aku nafas ya Allah. Alhamdulillah, kau berikan aku rezeki ya Allah. Alhamdulillah, kau berikan aku sehat ya Allah. Kan banyak tuh kita alhamdulillahnya. Sambil kita membayangkan apa saja yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini, kita masih bisa jalan, masih bisa ngomong, masih bisa dengar, masih bisa memegang. Iya kan? Itu semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, engkau maha besar ya Allah. Aku yang maha kecil. Engkau yang maha hebat ya Allah. Aku yang maha lemah ya Allah. Engkau yang maha kuat, aku yang maha lemah ya Allah. Jadi ucapan yang terucap dari lisan kita itu menggambarkan bagaimana ithar, ya. Saya katakan ithar itu artinya adalah sesuatu yang sering disebut-sebut dan itu akan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah asyauqu. Syauq itu apa? Rindu. Rindu untuk bertemu. Kalau cinta atau rindu kepada Allah, pinginnya selalu ketemu dengan Allah. Bagaimana caranya? Salat wajib. Ketika dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, dia mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Dia bangun di tengah malam, salat tahajud. Nggak cukup kayaknya kalau cuma sholat wajib 5 kali sehari semalam. Tambah lagi dengan sholat sunnah, sholat tahajud 11 rakaat. Ada yang mungkin kurang dari itu. Sholat sunnah yang lain dilaksanakan juga. Ada sholat sunnah wudu, ya kan? Sholat hajat, sholat tasbih. Banyak ibadah-ibadah sholat. Ini adalah dalam rangka kita sering bertemu dengan Allah dalam bentuk ibadah. Maka ciri orang yang cinta kepada Allah, maka rindunya kepada Allah itu luar biasa. Kadang-kadang dilihat jamnya, kok belum azan ya, atau kok belum dipanggil ya. Dan bahkan ada tingkatan orang-orang yang begitu rindunya dengan Allah itu luar biasa. Sebelum datang panggilan Allah, dia sudah berjalan dari rumahnya, kan gitu.
Ini ciri yang keempat, Bapak Ibu. Ciri yang kelima adalah al-ghirah. Ghirah itu semangat. Tapi bisa dimaknai dengan cemburu jika yang dicintai direndahkan. Marah gitu ya. Jadi kalau ada orang yang meremehkan orang atau zat yang dia cintai, maka ada kemarahan. Harus marah, jangan diem. Ketika dulu ada banyak orang yang menghina Allah, menghina Nabi ya, dengan membuat karikatur ya kan, dengan kartun seolah-olah Nabi itu berkepala hewan dan lain sebagainya. Maka kita harus marah. Sebagai bukti seorang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, kan begitu. Kalau ada orang yang menghina nabinya, jangan diam. Itu bukan sikap seorang yang beriman kepada Allah. Minimal kita mengekspresikan kemarahan kita kepada orang yang menghina itu. Kenapa orang turun ke jalan ketika waktu di luar negeri ya, yang menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada karikaturnya. Itu bukan karena kayak orang nggak ada kerjaan, bukan. Tapi ini bagian daripada ghirah kita sebagai umat Islam yang mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan sedang dihina oleh orang lain. Jangan bertele-tele kita dengan orang yang menghina Nabi, gak ada urusannya. Bahkan dulu saya melihat ya, tukang-tukang daging di tempat kita ini. Itu ketika lagi maraknya penghinaan kepada Nabi, itu mereka orang yang paling pertama marah. Padahal bisa dibilang sholatnya bolong-bolong, ya kan? Kadang sholat, kadang enggak. Mungkin suka minum minuman keras, alkohol dan lain sebagainya. Tapi kalau udah namanya nabinya dihina, nggak ada urusan. Mati pun kami siap, kan begitu. Nah sama nih Bapak Ibu, ketika ada penghinaan kepada Allah dan Nabi kita, jangan pernah kita diam. Karena diam kita itu akan dipersalahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dua lagi ya Pak. Al-muwafaqatu, ridho dengan ketetapannya. Ridho dengan ketetapannya. Fala wa rabbuka la yu'minuna hatta yuhaqqimuka. Artinya apa? Ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menetapkan kita pada satu keadaan, maka seorang yang cinta itu dia akan menerima dengan sepenuh hati. Kalau ada orang yang tidak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menginginnya kebaikan terus, tapi kemudian Allah tempatkan kita pada satu keadaan ya yang enggak sesuai dengan ekspektasi kita, maka sikap seorang yang mencintai itu dia akan ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang masih ngeluh, kok kenapa saya? Kenapa enggak orang? Ya kan? Saya yang ibadahnya cukup rajin, kenapa kok saya diterpa dengan kemiskinan, kelaparan, kehausan? Orang yang enggak pernah sholatnya ya bolong-bolong atau enggak pernah sholat gitu ya, tapi kaya terus, hidupnya bahagia, sejahtera, dikit-dikit healing. Lihat di statusnya jalan-jalan ke ini, camping dan lain sebagainya gitu ya. Kita diberikan ujian oleh kok gitu amat Allah itu dengan kita. Nah, ini berarti kita belum cinta kita ini belum full kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita belum menerima ketetapan itu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, adalah bagaimana kita rela berkorban. Namanya kalau orang cinta itu berarti rela berkorban. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Ya. Jadi ada sikap dan sifat rela berkorban. Benar gak? Seorang suami ketika cinta kepada istri anaknya, dia akan mengorbankan. Seperti yang saya tadi sampaikan. Makanan, seenak-enaknya makanan mau kita makan. Iya kan? Ternyata ada orang atau anak kita yang minta. Kita kasih. Bahkan ada salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika beliau makan khubes itu roti, beliau buat susu,
Kemudian beliau punya roti yang, kalau roti Arab itu kan panjang-panjang ya. Nggak ada kayak kita ini, rotinya pelit-pelit kita ini, kecil-kecil ya. Kalau Arab itu kayak roti-roti buaya itu Bapak Ibu. Jadi kalau dipotek itu bisa dibagi orang 4 itu. Nah, ketika makan udah dicelupin ke susu, ada anak fakir miskin duduk ngeliatin aja. Ya, mungkin kalau kita risih gitu ya. Tapi beliau mengatakan, "Ya Allah, alangkah teganya saya makan, minum dengan makanan yang enak, minuman yang segar, sementara ada anak kesusahan, kelaparan, ngeliatin dia mau makan." Akhirnya apa? Dia ke dalam, dia buatin susu. Rotinya dia bagi 2. Kemudian mereka makan. Bahkan dalam satu riwayat ya, ketika orang ini meninggal dunia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, lalu kemudian istrinya bertanya, kenapa tidak yang baru, kenapa tidak yang jauh, kenapa tidak semua? Kenapa tidak yang baru? Satu saat beliau pergi ke masjid, jarak tempuhnya itu kurang lebih 2 jam Bapak Ibu. 2 jam perjalanan. Beliau pakai apa namanya, sweater lah, apa namanya, jubah ya. Jubah yang pertama pakaiannya bagus benar. Jubah bagus baru. Yang kedua dia lapisi dengan jubah yang biasa-biasa saja karena perjalanan melewati padang pasir. Ketemu dengan sahabatnya yang kedinginan, bahkan digambarkan hampir meninggal dunia karena saking dinginnya. Akhirnya apa? Dia lepas pakaiannya itu. Gamis yang pertama tadi yang kurang bagus bahasanya gitu ya. Akhirnya dia pakaikan, berangkat dia ke masjid. Kenapa tidak yang baru? Kenapa enggak yang baru? Yang kedua, kenapa tidak yang jauh? Ternyata perjalanan beliau dari rumahnya ke Masjid Nabawi dalam jangka waktu beberapa jam itu ya, digambarkan jarak tempuh itu menentukan tingkatan surga. Yang ketiga, seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa enggak semua? Kenapa cuma sepotong aja rotinya? Kenapa enggak semua dikasihkan? Karena ternyata 3 hal ini digambarkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang gambaran surga yang akan didapatkan oleh sahabat ini. Kenapa enggak yang baru? Karena makin baru berarti pahalanya makin banyak. Surganya juga makin tinggi. Kenapa tidak yang jauh? Karena ternyata makin jauh pahalanya makin banyak, juga surganya makin tinggi. Kenapa enggak semua? Ya, ternyata makin banyak dia berikan, makin banyak juga pahalanya, tingkatan surganya juga makin tinggi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pengorbanan yang dilakukan oleh orang yang dicintai atau orang yang mencintai sesuatu atau seseorang itu akan bertimbal balik pada dirinya. Bagaimana syafaat Nabi diberikan kepada orang-orang yang memang mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan timbal balik itu akan diberikan. Maka ketika dalam satu hadis disebutkan saya mencintai Allah dan Rasulnya, maka Anas bin Malik mengatakan, wa ana uhibbu Abu Bakar. Aku mencintai Nabi, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar ibn al-Khattab karena Allah. Dan mudah-mudahan aku bersama dengan mereka di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dalam gambaran hadis ini tingkatan surganya Anas bin Malik tidak sama dengan tingkatannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam surganya para sahabat. Seminim-minimnya ketika aku berada dalam surga, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebegitu luar biasanya kecintaan mereka kepada Allah, kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah cinta yang menyelamatkan kita. Maka mudah-mudahan ya, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya makin hari makin meningkat, makin hari makin banyak, makin hari makin tinggi ya, dan mudah-mudahan kita layak mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian akan menghimpun kita di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.